Happiness can be found in the darkness of times if one only remembers to turn the light on. Halo guys, di sini aku mau mereview sebuah buku terapi stres dan lelah, yang dimana penulisnya itu memiliki sebuah nama pena, yaitu Lotus Kecil. Lotus Kecil ini adalah seorang ibu rumah tangga, di mana dia tuh sering banget gitu ya menghabiskan waktu di perpustakaan kecil. Dan di sini aku mau mereview sebuah buku ini. Ini termasuk kategori self improvement ya guys. Ini banyak sekali kegagalan-kegagalan sang penulis dalam hidupnya gitu, dan dia tuh menuliskan bagaimana caranya dia bangkit kembali dari kegagalan tersebut. Dan buku ini relate banget sama keadaanku sekarang yang lagi stres dan lelah. Nah, ini dari covernya ini terlihat Banget ya guys, ini sengklek, kekunci stang ini guys. Ini mungkin menggambarkan dia terlalu lelah gitu ya. Dan di sini seru banget di dalamnya statement penulis itu yang di luar Nurul gitu ya. Dan aku pun mengubah cara pandangku setelah membaca buku ini gitu. Jadi yang sebelumnya aku belum tahu, dan yang sebelumnya mungkin aku membenarkan hal tersebut, ternyata itu salah. Nah, buku ini adalah sebagai panduan untuk selalu hidup waras di tengah-tengah tantangan zaman yang keras dan penuh dengan tekanan, dimana ketika kita memasuki dewasa, kita selalu dituntut untuk tampil perfeksionis. Namun kalian tahu gak musuh terbesar manusia apa? Tebak, 1, 2, 3. No, musuh terbesar manusia yaitu keinginannya sendiri. Nah, mungkin kita sedari bangun tidur hingga tidur lagi memiliki keinginan-keinginan yang mempersulit hidup kita. Dan bagaimana sih caranya kita agar terlepas dari hal tersebut? Karena hal tersebut bisa mengakibatkan kita untuk stres, dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita selalu waras di tengah-tengah tantangan hidup yang keras ini. Kita tidak boleh berekspektasi tinggi. Karena apa? Karena ketika kita berekspektasi tinggi, kita akan selalu berhayal, dan berhayalan tersebut mungkin akan terlalu sakit kalau tidak menjadi kenyataan. Dan dalam buku ini, ketika kita mendorong untuk berusaha lebih keras dan untuk mencapai hasilnya, jika tidak sesuai, maka akan menyebabkan kekecewaan dan burnout. Kita tidak boleh menginginkan apa yang tidak kita yakini, karena keyakinan itu adalah nomor 1. Tuh, kita harus yakin untuk bisa mencapainya. Jika tidak bisa, maka kita akan selalu terkuras energinya untuk hal-hal yang membuat kita selalu merasa kurang dan tidak yakin untuk mencapainya, dan akan menyebabkan stres dan lelah. Yang kedua, kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Kita harus menghentikan upaya-upaya yang tidak efektif, dan berhenti di sini bukan menyerah, karena Tuhan melarang kita untuk menyerah pada keinginan-keinginan kita. Berhenti di sini yaitu kita harus melihat peluang-peluang yang ada, berhenti sejenak, istirahat sejenak, tenangkan dirimu. Dalam Journal of Personality and Social Psychology, Warner and Smith menyatakan bahwa dalam penelitiannya, resilience itu muncul ketika seseorang mengalami kegagalan atau kesulitan. Yang ketiga adalah menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Self-love. Tiga adalah self-love, di mana kita harus menerima diri kita sendiri. Kita tidak boleh tergerus oleh semacam haus validasi. Stres dan lelah ini sering diperparah oleh kritik pribadi yang selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki jalan yang berbeda untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kita harus mengenal diri kita sendiri, apa kelemahan dan kelebihan diri kita. Juga harus self care. Kita harus peduli dengan apa yang kita inginkan dan apa yang dengan self-care inilah kita akan mengisi kembali semangat, energi yang positif. Itu boundaries, atau menetapkan batasan. Kita tidak boleh selalu bilang iya untuk hal yang kita tidak inginkan. Kita belajar untuk bicara tidak untuk hal yang memang kita tidak ingin lakukan. Dan yang paling penting adalah mindset, di mana pikiran kita harus selalu
fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan kita tidak boleh memaksakan dengan faktor eksternal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Contohnya yaitu kejadian ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sudah terjadi seperti masa lalu atau pandangan orang lain tentang kita, dan banyak stres yang kita alami karena hal-hal yang kita khawatirkan tentang apa yang tidak bisa kita ubah. Nah, di sini kita harus mengubah mindset, di mana kita harus bisa mengontrol diri kita dengan cara merespon. Respon apa yang kita dapat berikan, solusi apa yang kita dapat berikan, dan berfokus pada apa yang kita bisa lakukan. Setelah kita bisa mengendalikan diri sendiri dengan terapi stres dan lelah, kita bisa memulai untuk bangkit kembali dengan cara yang pertama adalah berencana. Rencana ini adalah sebagai arah peta kita menuju tujuan yang kita inginkan. Berusaha adalah hal yang paling penting untuk mencapai tujuan kita. Kita tidak boleh berekspektasi tapi tidak melakukan apa yang kita inginkan. Dengan berusaha, kita akan selalu fokus pada proses, bukan hasil yang belum tentu. Dan yang terakhir, kita pasrahkan semua kepada Tuhan. Berdoa ikhlas dan pasrahkan semua pada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kesimpulannya, ketika kamu sedang merasakan depresi atau stres dan lelah karena hal yang ingin kamu, so the conclusion are jangan pernah menyerah. Ketika kita capek, lelah, ataupun stres, istirahatlah sejenak, karena kita bisa melakukan hal-hal dan mewujudkan apa yang kita inginkan ketika kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan. Dan fokuslah apa yang bisa kamu lakukan dan kontrol. Jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Just be the main character in your life. So, thank you for watching and see you. Bye bye.